Putriku Golda, Dahlia, Margaret, ya. Abi mau makan dulu. Makan cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Tentu saja kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Di sini Udin Bongak Duda Tua ini ingat sama anaknya setelah ditinggalkan oleh si Sarah Ayu. Udah sekarat baru ingat anak. Pulang malu enggak pulang rindu. Itu yang dialami oleh Saifuddin Ibrahim ini. Jadi buat teman-teman sekalian, jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton videonya sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya. Selamat menyaksikan. Ini ikan asem, ikan masak asem, ikan tuna, enak sekali. Yang memasak ini adalah Pendeta Zakaria Patimukai. Ini saya kemarin ini masih ada sampai sekarang. Saya hanya makan sepotong-sepotong dengan havermut. Ini makanan ini, havermut ini, kalau di Amerika kenapa mereka panjang umur, orang-orang tua makannya ini. Yang kena gula, yang diabetes itu makan havermut secukupnya. Kira-kira apa penyakit Saifuddin Ibrahim ini? Kenapa Saifuddin Ibrahim ini nggak bisa makan nasi lagi? Di sini Saifuddin Ibrahim ini pamer makan bubur, ada ikan tuna sayur asam, ada kopi susu di sini. Siapapun yang makan bubur si Udin ini umurnya akan panjang. Tentu ada alasan tertentu di sini. Kenapa si Udin ini sudah nggak bisa makan nasi lagi? Kira-kira apa penyakit Saifuddin Ibrahim ini? Bisa kita perhatikan bagaimana dari wajah Saifuddin Ibrahim itu mulai membengkak. Udin Bongak Duda Tua ini mau mati baru ingat sama anak. Tapi ketika lagi bahagianya, lagi banyaknya donasi, si Udin ini kan nggak pernah ingat sama anaknya. Dia meninggalkan anaknya. Dia lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Oh, Abi ini hebat, Abi ini luar biasa. Jadi pujian itu yang membuat Saifuddin Ibrahim lupa diri. Dia lupa sama keluarganya. Tapi bisa kita perhatikan bagaimana dari wajah Saifuddin Ibrahim, bibirnya, wajahnya membengkak. Jadi kita lihat aja bagaimana akhir kehidupan dari Saifuddin Ibrahim ini. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar teman-teman tahu penyakit apa yang dialami oleh Saifuddin Ibrahim. Bukan secukupnya, ya seginilah, nggak boleh banyak-banyak. Mereka yang kena sakit gula seperti Abi yang kena sakit gula nggak boleh banyak makan. Supaya tetap sehat, supaya tetap semangat, kemudian menjadi bermanfaat, bisa umur panjang. Jadi orang sakit gula itu bisa umur panjang asal menjaga kesehatan. Sekarang abimu sudah 58 tahun, kamu baru umur 5 tahun. Ternyata si Udin ini terkena gula basah. Ya kita tahulah seperti apa penyakit gula basah ini. Jadi kalau gula basah itu kalau luka sedikit saja, luka itu akan membusuk. Tapi kalau gula kering, itu kita itu bawaannya semakin kurus. Jadi wajah kita itu pucat, kita semakin kurus. Itu kalau gula kering. Tapi kalau gula basah itu kalau luka sedikit saja dia akan melebar. Terus ini akan membusuk. Makanya si Udin ini harus bisa menjaga makanannya. Tapi yang lucunya ketika sudah penyakitan, sudah kena gula basah, kena HIV, baru dia ingat sama anaknya. Tapi ketika lagi bahagianya, dia kan nggak pernah ingat sama anaknya. Bahkan dia ini sering membentak mertua dia sendiri, orang tua dari si Sarah Ayu. Ini bukan disampaikan oleh orang lain ya. Ini disampaikan oleh Sarah Ayu sendiri. Si Udin ini sering membentak orang tua dari si Sarah Ayu ini. Jadi kita lanjutkan lagi. Itu sebabnya abimu terus menjaga kesehatan supaya bisa melihat kalian jadi besar, jadi pintar nanti. Apalagi kalau sekolah di Amerika, nak, weh, kamu the best nanti. Ya, luar biasa. Kemudian abi juga ini dapat ini, kopi susu, itu, kopi kok. Nah, mana itu kopi kok? Gini nih. Nah, kopi kok, iklan kopi kok, ditambah lagi susu, maka akan kenyang sampai besok pagi pun ini makan malam. Terima kasih ya Golda, putriku, kemudian Dahlia, Margaret Thatcher, terima kasih boleh menyapa kalian. Biarkan semuanya akan berlalu, yang penting kita tetap sukacita di dalam segala hal. Orang yang gembira, orang yang sukacita karena surgawi, itu tidak pernah kesulitan, berkatnya melimpah, jangan takut nggak ada makan, dan apapun yang kamu pakai, karena abimu sekarang ini lagi musim dingin.
sudah mau mati baru ingat sama anaknya di sini. Jadi keadaan si Saifuddin Ibrahim ini kalau dari segi ekonomi sangat kekurangan, kalau dari segi penyakit sudah lengkap karena sudah terkena penyakit HIV, diabetes. Nah, kemudian Saifuddin Ibrahim ini pun donasinya macet-macet. Kan sering kita perhatikan di video Saifuddin Ibrahim ini, dia ini ngamuk-ngamuk. Orang Kristen itu katanya harus mendonasikan kepada Saifuddin Ibrahim. 20.000 pun jadi, asalkan rutin setiap bulannya. Inilah ngemis-ngemisnya Saifuddin Ibrahim ini kepada pengikut dia. Jadi dia ini nggak malu lagi, karena kalau kita itu terlalu cinta dengan rupiah, apapun kita lakukan, segala cara kita halalkan asalkan bisa kita mendapatkan rupiah ini. Itu yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim. Terlalu cinta dengan uang. Makanya Saifuddin Ibrahim selalu mencaci maki agama Islam. Kalau dia mencaci maki agama Islam, maka si Udin ini banyak donasi. Tapi kalau dia tidak mencaci maki agama Islam, si Udin mau tidur di mana di sana? Karena si Udin ini dibawa ke sana itu mencaci maki agama Islam. Ada orang di belakang Saifuddin Ibrahim ini. Tapi Saifuddin Ibrahim ini dijadikan tumbal. Supaya apa-apa nanti, maka Saifuddin Ibrahim aja yang kena. Karena yang lain itu kan nggak pernah kelihatan, nggak ada buktinya. Makanya kalau si Pudin ini seminggu aja nggak mencaci maki agama Islam, si Udin ini akan kelaparan. Karena donasinya pun itu pas-pasan dikasih kepada si Pudin Ibrahim ini. Mau pulang malu, nggak pulang rindu. Karena kalau si Pudin Ibrahim ini pulang ke negara kita ini, saya nggak bisa membayangkan seperti apa jadinya si Pudin Ibrahim ini. Mungkin saja nanti akan seperti jadi ikan pepes ya. Karena semua muslim di Indonesia ini lagi menunggu kepulangan Saifuddin Ibrahim. Jadi kepada teman-teman di sini kita doakan saja supaya Saifuddin Ibrahim ini diberikan kesehatan, diberikan hidayah. Dia tahu kita itu nggak boleh mencaci maki agama Kristen. Kenapa? Karena tidak sah iman kita itu apabila kita tidak beriman kepada Yesus. Makanya kita tidak diizinkan untuk mencaci maki agama Kristen. Agama manapun kita tidak boleh kita caci. Tapi kalau mereka mencaci maki agama kita, biarkan saja. Karena balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih nyata. Azab Allah itu sangatlah pedih. Memang Allah itu menurunkan azabnya tidak langsung secara spontan. Tapi yang secara pelan-pelan ini yang akan buat kita kesusahan. Mungkin kita menang di ekonomi, tapi kita kurang bahagia di yang lainnya. Kita sangat menderita. Kita mungkin menderita, tapi kita menang di ekonomi. Itulah azab Allah itu pelan-pelan tapi menyakitkan. Itu yang dialami oleh Saifuddin Ibrahim untuk saat sekarang ini. Ya, si Udin ini paling dipakai orang-orang itu hanya sekitar 4 tahun lagi. Tapi selepas itu, si Udin ini kan sudah penyakitan. Jadi kita tahulah seperti apa nanti kalau sudah tua nasib si Udin ini. Jadi kepada teman-teman kita doakan saja si Udin ini supaya mendapatkan hidayah, supaya ya diberikan kesehatan lah. Tapi kita sama sekali kalau saya secara pribadi tidak mengharapkan si Udin ini kembali ke dalam agama Islam. Tapi itu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan hidayah, alhamdulillah. Tapi kalau Allah juga tidak memberikan hidayah kepada Saifuddin Ibrahim, alhamdulillah juga. Karena kita tidak membutuhkan orang munafik di dalam Islam. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.